Hai hai hai, apa kabar semuanya teman-teman YouTubeku dan juga TikTok. Kembali lagi bersama saya Anai, masih di Teman Manifestasi Channel, channel yang paling kalian cintai, bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya dan yang paling kalian favoritkan dan juga paling ditunggu-tunggu. Ya oke, kali ini aku mau membahas apa ya? Ini aja deh teman-teman, banyak banget ya beberapa orang yang bertanya, Kak, katanya kalau misalnya kita itu berafirmasi terus menerus namanya obses katanya gitu. Teman-teman makanya harus belajar dulu ya biar tahu apa itu obses, apa itu setting di pikiran kita atau di otak kita. Ya makanya belajar dulu tentang ilmu otak. Nih salah satunya aku lagi mau baca salah satu buku yang aku suka ya. How Your Mind Works katanya. There are two levels of mind, conscious and subconscious. You think with your rational conscious mind, and whatever you habitually thinks seep down into your subconscious mind, which creates according to your nature of your thoughts. Once the subconscious mind accepts an idea, it begins to execute it, katanya gitu ya. Your subconscious does not engage in proving whether your thoughts are good or bad, but responds according to the nature of your thoughts or suggestion. If you consciously assume something is true even though it may be false, your subconscious will accept it and proceed to bring about result that must necessarily follow. Ya, jadi teman-teman harus tahu katanya gitu ya. Ada dua level di benak kita, di pikiran kita itu ada conscious and subconscious mind ya, pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Kalau misalnya kamu berpikir secara rasional, kamu berpikir secara conscious atau secara sadar, dan kamu tahu kalau misalnya conscious mind itu mengatur kurang lebih 5-10% ya di kehidupan kita, dan kalau subconscious mind itu biasanya itu 90-95% yang mengatur, bisa dibilang mengatur habitual atau misalnya sikap dan lain-lain yang ada di dalam diri kita atau di hidup kita ya. Apapun yang memang kalian selalu pikirkan secara terus-menerus itu akan menjadi dominan dan itu akan masuk ke subconscious mind kalian. Nah, makanya kenapa teman-teman itu harus merepetisi atau mengulang kembali afirmasi kalian. Mungkin kalau misalnya teman-teman muslim, kita itu sudah diberikan tools ya sama Allah atau sama Tuhan. Kenapa makanya sholat aja harus 5 waktu ya. Biar apa? Biar sips down gitu ya. Bener-bener kayak nancelep lah, kalau misalnya dibilang nancelep itu ya. Selalu mengingat Tuhan. Dengan mengingat Tuhan kan energi kita juga jauh lebih baik. Dan kita juga akan di guidance atau dituntun ke jalan yang paling benar. Makanya itu aku selalu bilang sama teman-teman, ayo repetisi dan juga jangan lupa hubungkan selalu semuanya dengan Tuhan. Karena balik lagi ya, apapun yang teman-teman sering repetisi, itulah yang akan teman-teman dapatkan. Kalau misalnya apalagi sesering mungkin ya, tidak ada yang namanya obsesi. Ya kalau misalnya obsesi tapi menghasilkan, ya manifestasinya terwujud, ya nggak masalah. Orang obsesinya di pikiran aku doang, ya nggak sih? Buang obsesi yang negatif. Kalau obsesi yang negatif tuh kayak gimana sih, Kak? Obsesi yang negatif itu kalau misalnya sudah menjadi tindakan yang negatif, yang tidak menyenangkan. Ya contohnya apa? Berpikir yang negatif secara obses itu juga ya mengirim sinyal atau misalnya menyebarkan energi yang tidak menyenangkan, baik untuk diri sendiri atau misalnya untuk orang tertentu. Yang misalkan teman-teman nih, banyaknya itu, Kak, aku pengen narik lagi pasangan, narik lagi mantan, misalkan kayak gitu ya, tapi kualitas pikirannya itu negatif, atau misalnya lagi marahan sama pasangan ya, kualitasnya itu negatif ya. Contohnya apa? Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Ya, kebanyakan kayak gitu ya. Mulai dikurangi kalau kata aku. Ya karena itu kesendingnya negatif. Gimana mau jadi senang pasangan sama kamu kalau misalnya teman-teman aja responnya masih negatif secara 3D ya, di 3D atau misalnya di pikiran teman-teman aja kualitasnya buruk. Ya pasti akan diselaraskan dengan yang buruk. Makanya harus hati-hati. Kenapa sih? Ya, teman-teman harus
merepetisi juga. Kita tahu kan dalam bermanifestasi ini kita itu harus berfokus pada new story atau story yang baru, melupakan old story atau melepaskan old story. Ya, new story yang kalian inginkan apa asumsiannya? Misalkan gitu ya, kalau misalnya teman-teman diblokir, let's say kayak gitu. Ini kayaknya banyak banget ya orang-orang blokir ya. Jadi kalau misalnya teman-teman diblokir nih ya, yang harus teman-teman lakukan adalah satu ya, melepaskan dulu akses ya. Saya melepaskan kalau misalnya saya diblokir, terus juga ya sedikit muhasabah diri lah ya, maksudnya observasi juga. Jangan-jangan memang karena kamu juga, entah itu memang karena pikiran kamu sebelumnya, atau misalnya karena ya akumulasi dari sikap kamu sama dia atau respon kamu sama dia yang membuat cancel delete dia itu agak sedikit terganggu atau jengah. Atau mungkin juga karena dia. Jadi ada dua hal yang menyebabkan kenapa misalnya kamu itu diblokir sama dia ya. Tapi bukan berarti kayak selamanya kamu akan diblokir. Orang itu pasti juga ya pasti berubah pikiran kok. Jadi nggak usah takut ya. Sudah banyak kan ya ribuan orang yang sudah berhasil dibuka blokirannya gitu loh. Jadi buat teman-teman nih pejuang blokir atau yang masih pengen narik mantannya atau apapun itu, jangan pernah menyerah. Kalau misalnya yang namanya gagal, diingat ya, gagal itu hanya momen bukan orang ya. Kalau misalnya saat itu kamu gagal, 5 detik kemudian itu ya belum tentu kamu itu gagal. Jadi teruslah berusaha ya, improve lagi ya. Akses yang dulu atau residu ya residu lagi, apapun itu ya, hambatan sebelumnya itu tolong dilepaskan ya. Biasanya dia itu bersembunyi ya, atau misalnya hambatan itu ada di dalam tubuh kita, atau misalnya memang sudah tercipta momentumnya. Makanya kayak sering-sering kalau misalnya teman-teman tuh melepaskan, atau misalnya yang muslim banyak istighfar dulu ya, karena ya kita tidak tahu pernah melakukan dosa apa. Misalkan berpikir yang negatif tentang yang kita inginkan, itu juga kan salah satu kayak yang menghambat manifestasi kamu. Contoh, pengen punya uang 50 juta tapi berpikir sebaliknya, udah doa ya, ya Allah berikanlah saya sekian, ya Tuhan berikanlah aku sekian, tapi di tengah jalan malah kok belum dikasih sih. Nah itu aja udah ngehambat ya, cancel delete. Makanya kalau misalnya teman-teman pernah berpikir seperti itu, cepat-cepat cancel delete, saya melepaskan ini, enggak ya. Yang aku inginkan adalah ini ya. Kembalikan lagi koneksi kalian sama diri dan juga Tuhan. Ya Tuhan, saya percaya sama Engkau. Tuhan, aku percaya dengan kemampuanmu yang sangat ajaib. Tuhan, aku percaya, atau ya Allah, aku percaya dengan keajaibanmu. Aku percaya Engkau yang Maha Kuasa. Puji-puji dulu gitu loh ya. Balik lagi, kalau misalnya manifestasi itu kita berfokus dengan new story, bahwa kita sudah memiliki apa yang memang kita inginkan. Jadi ingat ya, manifestasi itu benar-benar simple. Apapun yang kamu inginkan ya, kamu affirm, kamu tegaskan, kamu ucapkan bahwa kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan dengan repetisi ya. Repetition of the new story kills the old story. Makanya biar kita itu nggak selalu berfokus pada old story, atau misalnya kamu dicuekin, kok aku dicuekin, old story itu yang dibaca sama alam semesta tuh itu. Jadi yang terus continue, yang terus disuguhkan, yang terus terjadi di realita kamu itu adalah old story-nya. Misalkan kamu diblokir, kamu dicuekin, kamu apapun itu ya, di situ ya kamu selalu selaras ya. Jadi kalau misalnya kamu menginginkan perubahan, berarti harus gimana dong Kak? Kalau misalnya aku pengen perubahan, berarti kalau misalnya saat ini old story kamu adalah dicuekin, berarti new story-nya apa? Aku diperhatikan. Apapun yang terjadi di depan mata, dia masih misalkan cuek atau diblokir, fokus aja terus, tutup mata kamu ya. Tutup 5 akses panca indera duniawi kamu tuh ditutup ya. Ganti dengan keyakinan kamu, ganti dengan mata batin atau mata imajinasi
afirmasi kamu bahwa kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan sesering mungkin. Think as if you already get whatever it is that you want long enough. Oke? Repetisi ya. Jadi benar-benar harus merepetisi apapun yang kamu inginkan itu sudah kamu dapatkan. Walaupun misalnya rasanya awal-awal kurang yakin atau misalnya cringe banget nih Kak, aneh banget rasanya, tapi dengan praktis nanti lama-lama juga kamu akan terbiasa ya. Dan juga nggak usah nggak usah pusing juga Kak. Kalau misalnya doa kan katanya meminta, kalau meminta itu energinya jelek, jangan salah ya. Kalau misalnya doa itu kita meminta dan juga memuji Tuhan, karena memang harus seperti itu. Mau di kitab manapun ya, mintalah maka akan kuberikan. Nanti kalau misalnya nggak minta, gimana ya. Nah itu kalau misalnya kita berdoa, fokus dulu tuh ibadah, kita minta sama Tuhan diberikan jalan yang paling mudah. Jangan minta kekuatan terus, nanti diuji terus ya, cancel delete. Tapi ya nggak ada salahnya ya kamu minta kekuatan dan lain-lain juga. Tapi kalau aku pribadi selalu berdoanya tuh, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang paling mudah, berikanlah kemudahan di setiap urusanku, perbaikilah semua urusanku. Kepada siapa lagi ya Allah aku bergantung selain pada dirimu yang maha hidup, yang tidak pernah mati gitu loh. Kalau aku pribadi benar-benar menggantungkan semuanya sama Tuhan. Jadi kalau misalnya udah beres afirmasi pun, misalkan gini ya, kamu berdoa, beres berdoa, kamu afirmasi. Setelah kamu beres afirmasi, kamu serahkan lagi sama Tuhan ya, gantungkan sama Tuhan, jangan gantungkan sama 3D ya. Ini kebanyakan orang fokusnya itu menggantungkan pada 3D validasi yang ada di realita ya. Karena aku udah bilang realita itu sudah basi ya. Atau misalnya kita sering sebutnya itu what is already fake news, is already old news ya. It's not relevant lagi lah, irrelevant ya. Udah basi gitu loh. Ini kan udah basi. Ingat ya, kalau misalnya yang ada di realita ini adalah realita sekunder yang kamu bisa akses dengan 5 panca indera duniawi, ini adalah realita sekunder. Realita primernya di mana Kak? Realita primernya itu ada di dalam diri kamu, entah itu di alam otak atau di hati kamu ya. Karena dua itu tidak bisa dipisahkan ya. Sesering mungkin kamu mengatakan new story kamu atau yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan, ya lama-lama kan akan menjadi sebuah keyakinan. Ingat ya yang tadi aku sebutin di buku yang paling aku suka ini, gabungan orang-orang the best buat aku ya, dari misalkan Neville Goddard, Florence, terus apa sih namanya, aduh jadi lupa ya, temannya Neville Goddard juga ya, nanti deh aku baca lagi ya. Jadi intinya adalah apapun yang kamu inginkan kamu harus sering merepetisi katanya gitu, karena apapun yang kamu sering katakan itu akan masuk ke dalam subconscious mind. Mau itu positif atau itu negatif, dia akan menganggapnya oke, yes ma'am, yes sir gitu ya, oke darling, ini yang akan aku selaraskan ya ke alam semesta gitu loh ya. Jadi nggak ada baik nggak ada buruk kalau misalnya di otak kamu ya. Kamu mau bikin skenario yang negatif akan diselaraskan ya, kamu mau bikin skenario yang positif akan diselaraskan. Cuman ya namanya manusia ya, mungkin karena belum mengerti juga bagaimana mengendalikan pikiran, pasti karena kebiasaan ya, biasa yang negatif pasti kalau mikirin yang negatif tuh rasanya tuh di sini ya, rasanya tuh sakit banget, itu kayaknya real banget. Nah itu aduh, padahal itu tuh bener-bener aduh rugi banget ya kalau misalnya udah belajar ilmu ini tuh. Jadi aduh tarikannya jadi negatif ya. Jadi balik lagi, kalau misalnya yang negatif kita lepaskan ya. Dan ini butuh latihan. Buat aku pribadi juga dulu butuh latihan. Jadi buat teman-teman, jadikanlah ini lifestyle ya, bahwa kamu itu selalu mengarahkan pikiran kamu yang baik-baik aja, sehingga kamu bisa menghadapi misalkan challenge atau ujian di depan mata kamu itu negatif, kamu bisa selalu menghadapinya dengan positif mental attitude, maka hasilnya pun akan positif dong. Kamu gak mungkin ya berpikir negatif mengharap hasil yang positif ya. Itu pasti kamu
selalu ya, kalau misalnya kamu doanya positif, terus pikirannya juga positif, pasti hasilnya juga positif. Karena itu udah jelas banget kalau misalnya teman-teman muslim juga ya, kalau misalnya Allah bilang di surat Ibrahim, kalimat baik itu akan terwujud setiap saat, begitu juga kalimat yang buruk itu juga akan terwujud, tapi itu merusak. Ya, kalau misalnya baca Quran juga ya, semuanya itu benar-benar seimbang. Allah bilang, Allah menciptakan alam semesta ini begitu seimbang. Jadi ada positif, ada negatif ya. Semuanya ya untuk keseimbangan dunia ini tentunya ya, untuk semakin berkembang. Mantep banget gak tuh ya. Jadi buat teman-teman, repetisi is a must ya, penting banget. Makanya gini ya, aku kasih tahu ya, kalian ini, teman-teman ini tuh selalu bermanifestasi setiap hari. Kenapa aku bilang kayak gitu, Kak? Kenapa Kakak bilang kayak gitu? Kita itu selalu bermanifestasi. Selama kamu berpikir, ya kamu bermanifestasi, karena afirmasi itu adalah pikiran kamu sendiri. Ya, kamu menegaskan bahwa kamu memiliki apa, baik positif atau negatif. Ya, you are always manifesting because you are always thinking. Makanya gak ada tuh misalkan udah 7 hari lupakan. Gimana mau lupa? Ya, manusia bukan zombie ya, bukan orang mati nggak bisa berpikir. Ya, 1 hari aja manusia itu berpikir sampai 80.000 pikiran katanya gitu ya. 60.000 sampai 80.000 pikiran. Apalagi yang masuk ke otak tuh per detiknya itu berapa juta ini ya, informasi yang masuk ke otak. Makanya itulah indahnya kita belajar atau mengetahui ilmu tertentu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya belajar tentang law of attraction atau misalnya law of assumption, semuanya ini adalah mengajarkan bagaimana kamu mengarahkan pikiran kamu, mengarahkan keyakinan kamu ke arah atau ke kondisi bahwa kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan, atau the wish fulfilled ya, the state of being your wish fulfilled ya. Makanya kenapa kalau misalnya di Muslim, Allah bilang Allah tidak akan merubah kondisi seseorang sebelum dia mau merubah dirinya sendiri ya. Kalau misalnya terjemahan luar negeri itu you have to change what in yourself atau what in themselves katanya gitu, apa yang ada di dalam dirinya, atau state of being ya. State of being apa, kamu kondisinya merasakan apa, menjadi apa, nggak karu-karuan, atau kondisi tenang, kondisi sudah mendapatkan, kondisi apa katanya gitu, apa keyakinan kamu ya. You have to change your belief katanya gitu. Kalau misalnya kita lihat apa tuh namanya itu, lihat arti dari luar ya kayak gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan pernah lelah untuk berdoa, apalagi menyerah ya. Jangan pernah lelah untuk berafirmasi gitu loh, apalagi menyerah ya. Mau gimana menyerah, orang selalu berpikir. Kalau misalnya teman-teman gak berpikir, ya berarti kan tidak bermanifestasi. Teman-teman itu selalu bermanifestasi, baik atau buruk ya gitu. Jadi arahkan terus ya. Tadi aku jadi lupa ya, bukunya Joseph Murphy. Joseph Murphy itu temannya Neville Goddard. Kalau misalnya Joseph Murphy itu lebih ke subconscious mind, kalau Neville Goddard itu lebih ke assumptionnya. Dan dia punya guru sama ya, gurunya itu Abdullah Rabai ya. Kalau misalnya di Muslimah Ustadz gitu ya, kalau di sana Rabai itu kan ini ya Yahudi ya, rabinya ya gitu. Jadi sekali lagi, you are always manifesting because you are always thinking. Therefore ya, arahkan terus dengan repetisi bahwa kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan sesering mungkin. Kalau kamu ingat ya afirmasi. Kalau kangen Kak, afirmasi. Kalau misalnya rindu berat, afirmasi. Kalau lagi kesel, afirmasi. Ya, saya melepaskan kesal. Dia juga ya gitu, egonya hancur. Ya, dia sudah tidak marah lagi, dia buka blokiran gitu atuh. Ya, fokus dong sama yang kamu mau, sudah kamu dapatkan. Ya, jadi di akhir ini, video ini aku mau bilang apa ya?
simple aja ya. Kalau misalnya kamu pengen manifestasi dengan benar dan juga cepat, atau misalnya secara instan, ya instannya itu sesuai dengan apa yang kamu bayangkan lah ya. Dan ini butuh di building dulu ya energinya. Terkadang ada yang instan yang believable dulu, bisa ya. Jadi kamu manifestasi yang paling kamu anggap mudah dulu ya. Nanti dari yang mudah bisa jauh lebih lebih cepat. Atau enggak, Kak, aku mah pengennya manifestasi langsung aja yang aku inginkan. Boleh banget sayang ya, gak ada limitasi ya, intinya itu. Jadi satu, catat ya, ini buat teman-teman di YouTube dan teman-teman di TikTok juga. Oke. Yang harus kamu lakukan, mungkin kalau misalnya teman-teman kemarin ikut live di TikTok, aku udah kasih tahu ya, challenge 7 days ya, 7 hari ya, mau 7 hari, mau 3 hari, mau sehari, terserah ya. Jadi nggak usah fokus juga sama harinya, dibikin fun ya. Ini gunanya untuk apa sih? Untuk mengarahkan pikiran kamu dan juga energi kamu jauh lebih baik lagi ya. Satu, teman-teman pilih deh satu yang teman-teman ingin wujudkan, one desire ya. Apa yang kamu inginkan ya, manifestasi kamu apa? Apakah itu tentang uang, apakah itu tentang pekerjaan, apakah itu tentang rumah tangga ya, apakah itu tentang pengen mantan balik ya atau pengen manifestasi papa baru. Banyak banget ya. Aduh, ya bukannya ngumpulin para jendes ya. Ya Allah, kalian itu berhak untuk mendapatkan suami yang lebih baik. Ya juga para dudes ya, aduh, pantas dong ya mendapatkan istri yang lebih baik lagi. Semua orang pantas bahagia ya, karena Allah aja, ingat ya di ceritaan podcast yang sebelumnya, bahwa Allah itu pengen teman-teman itu mendapatkan kebahagiaan yang terbaik selama teman-teman berada di dunia ini. Makanya itu harus seimbang dengan ibadahnya juga dong ya. Oke, balik lagi lah, ini di akhir video kita ya, bikin satu ya yang kamu inginkan. Nanti kalau misalnya dalam 7 hari udah terwujud, ya udah di checklist, ganti lagi sama yang kamu inginkan apa. Oke, jadi satu ya, apa yang kamu inginkan, pilih salah satu ya. Dan kamu harus afirmasi, misalkan kayak aku udah punya ini, aku sudah memiliki ini. Misalkan ya, aku misalnya pengen ke Jerman, aduh doain ya. Oke, misalkan gini, seneng banget aku udah pergi ke Jerman ya, aku dijamin misalkan 3 bulan di sana. Nah itu ya, aku pergi ke Jerman misalkan gitu, aku sudah berada di Jerman. Atau misalnya ini aku lagi di Jerman nih, jadi kalimat yang menegaskan kamu udah punya ini nih sekarang. Nah itu, atau enggak kayak jam atau waktu pasti deh, misalkan Februari aku ke Jerman misalkan, kayak gitu ya. Kode nih ya Allah. Ya di ulang tahunku ya Allah, please gitu. Amin, doain ya sama teman-teman. Terus atau misalnya tentang uang deh ya, aku udah punya uang sekian ya. Kayak misalnya klien aku, dia afirmasinya aku udah punya uang 10 juta sekarang, dikasihnya 18 juta katanya gitu. Masya Allah banget. Nah aku juga pengen nularin hal yang sama buat teman-teman ya. Jadi coba, aku udah punya apa sekarang. Kalau misalnya mantan gimana Kak? Aduh, mantan lagi ya. Aku sudah balikan lagi sama si dia, bukan mantan lagi dong labelnya. Kalau labelnya mantan, nanti masih mantan dong ya enggak ya. Jadi aku udah balikan lagi sama si dia. Si dia aja siapa aja namanya ya, sebutin. Mau sebutin nama atau enggak juga nggak masalah ya. Aku udah balikan lagi nih sama dia. Seneng banget ya Allah, misalkan kayak gitu ya. Aku udah balikan lagi nih sama dia. Aku udah balikan lagi nih sama dia. Seneng banget gak? Seneng banget ya Allah. Ya kenapa jadi aku yang seneng coba ya. Oke, satu itu. Terus kedua, kamu bikin afirmasi yang generalnya ini satu-satu ya. Ini tadi satu afirmasinya kamu sudah punya yang kamu inginkan. Oke, yang kedua nih, afirmasi yang kedua, kamu afirmasi manifestasiku tuh selalu cepat, atau enggak
aku manifestasiin uang tuh cepat, aku manifestasiin mantan balik cepat, aku manifestasiin si dia itu cepat, aku manifestasiin jadian sama si doi cepat, ya aku manifestasi pekerjaan ini cepat gitu ya. Mau cepat, mau instan, mau apapun ya terserah teman-teman ya. Implies di teman-temannya itu apa ya, yang mengesankan banget bahwa teman-teman tuh berhasil mewujudkan ini secara cepat, secara instan, apapun ya kalimatnya, disesuaikan dengan gayanya teman-teman saja ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Dibikin kayak manifestasiku itu selalu mudah, aku master manifestasi ya, atau enggak aku queen of manifestation, I am queen at manifesting, I am master at manifesting, I am good at manifesting, everything I do is always successful. Jadi kayak apapun yang aku lakukan ya aku selalu sukses karena Tuhan, misalkan gitu ya. Karena apa? Aku master manifestasi, misalkan kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman pilih self concept master manifestasi kan nggak mungkin gagal. Makanya kalau misalnya teman-teman sudah memilih self concept seperti itu, tidak bisa berpikir sebaliknya. Kalau berpikir sebaliknya berarti teman-teman kembali lagi ke old story atau old self concept. Makanya kalau misalnya teman-teman catch the thoughts atau misalnya kayak ngeh gitu ya pikiran teman-teman tuh ke yang lama lagi, kok aku belum dapat, kok aku masih begini, cancel delete gitu ya, balik lagi. Kemana balik lagi, jadi dibalikin lagi ya, balik lagi ke new story ya, no matter what. Nah, 3 afirmasi ini aku pengen teman-teman ulangi selama 10 menit ya. Atau misalnya kalau aku pribadi ya, kalau misalnya pengen cepet itu biasanya setiap saat aku mikirin, setiap saat aku afirmasi ya, tetap lepaskan obsesi dengan dasar asumsinya itu ya, atau berangkat dari perasaan ketika aku berafirmasi diulang-ulangi terus menerus karena Tuhan ini terwujud cepat. Jadi tetap ya fondasinya itu karena Tuhan terwujud cepat, karena Tuhan terwujud cepat. Jadi itu fondasinya. Jangan fondasinya kayak limiting belief orang-orang ya, itu nanti jatuhnya obsesi, ini begini, ini Tuhan gak bisa dipaksa. Tuhan mah tidak pernah merasa terpaksa, makanya belajar agama lagi ya gitu ke PAUD. Ya Allah, ampunilah aku juga gak sempurna ya. Jadi ya itulah indahnya kita belajar agama juga ya, kalau kita makhluk bertuhan ya. Kembalikan lagi sama agamanya teman-teman, atau teman-teman yang Kristen juga aku sering bilang ya kalau di live ya, kalau misalnya kita kalau misalnya teman-teman baca Bible-nya teman-teman, Injil or Gospel ya, kalau misalnya di chapter Isaiah atau Yesaya ya, kata-kata kamu itu tidak akan kembali kosong ya. Terus Yesus juga pernah bilang ya, you shall know the truth, then you shall set the free gitu. Jadi kayak you set the free. Kenapa jadi balelol ya? Jadi intinya itu ya, kalau misalnya kamu tahu kebenaran, maka kamu akan terbebas dari belenggu apapun itu yang ada di dunia ini. Jadi kalau kebenaran itu kan datangnya dari Tuhan ya, kayak gitu. Ini kayaknya gara-gara backsound aku jadi kayak cepet-cepetan ya ngomongnya ya, tapi mudah-mudahan teman-teman ngerti dari apa yang memang aku jelaskan ya. Jadi balik lagi teman-teman, coba deh bikin sehari, kalau aku pribadi ya sehari sejam, misalkan dibikin 3 sesi atau 5 sesi. Kalau sejam berarti kalau 3 sesi 20 menit, atau misalnya 1 jam, misalkan kalau misalnya muslim kan sholat 5 waktu ya. Nah abis sholat tuh ya, abis sholat misalkan 15 menit. Jadi ya dibikin easy aja. Atau misalnya dari 1 jam itu misalkan pas lagi ngepel ya afirmasi ya, pas lagi nyetir beca ya, nyetir beca lah, apapun itu ya, mau nyetir mobil, nyetir motor ya, nyetir motor, bener nggak sih nyetir motors ya itu, atau naik sepeda gitu ya, afirmasi ya, lagi gosok gigi afirmasi, lagi shower, lagi mandi afirmasi, lagi ngasuh anak juga afirmasi ya. Tiada hari tanpa afirmasi, mengarahkan. Makanya banyak banget ya, masya Allah tabarakallah, ibu-ibu yang katanya ya, maksudnya teman-teman yang Kak aku nggak kerja tapi uang selalu ada, yaitu karena rutin ya. Aku kemarin juga ada klien aku ya, ibu-ibu juga ya, berhasil jual rumahnya hanya afirmasi sambil sapu-sapu
Habis sapu-sapu ya 700 juta itu, aduh lumayan gak tuh ya, gak nyari klien, gak nyari apa, datang sendiri. Nah itulah ya, makanya gak mesti harus tahu gimana detailnya, Allah akan memberikan itu. Makanya kita, dasarnya kita berafirmasi ini adalah kita percaya dengan kemampuan Tuhan, kita percaya dengan kemampuan diri kita juga. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita merasakan, atau bagaimana apa ya disebutnya itu, partnya kita sudah kita lakukan lah ya, ikhtiar kita tuh sudah kita lakukan. Kita kan melakukan hal yang seperti ini sebenarnya ikhtiar. Kalau misalnya kata orang Indonesia itu jalur langit ya, jalur langit, tapi ya jalur bumi, jalur langit. Kalau kata aku sih ya jalur Allah aja, jalur Tuhan aja, aku sebutnya kayak gitu ya. Jadi persisting ya, konsisten, yakini bahwa apapun yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan. Kalau sudah beres afirmasi, udah serahin sama Allah ya, serahin sama Tuhan. Oke Tuhan, aku sudah mengerjakan part aku serahkan, entah bagaimana caranya, aku percaya kepadamu. Jadi ingat, 4D tells the 3D ya. Kalau misalnya 3D belum ada pergerakan, gak usah takut karena itu sudah basi, nanti juga akan lewat ya. Kalau misalnya kita sudah ada garis start ya, berdoa atau berafirmasi, sudah pasti ada garis finish ya. Jangan berhenti di tengah jalan, apalagi jangan balik lagi ya. Kalau berhenti sebentar nanti maju lagi nggak masalah ya, jangan berhenti terus balik lagi. Oke, aku doakan apapun yang teman-teman inginkan terwujud sempurna karena Tuhan. See you in another episode. Mwah.